Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Hari ini tuh banyak sekali yang demo di Jakarta yang menolak dan mendukung putusan MK urusan batas usia cawapres. Ya. Kemudian di Solo, di kantornya Gibran, sekelompok massa juga mendatangi demo. Dibentangkan spanduk muak dengan dinasti Jokowi dan segala macamnya. Tapi yang menarik itu di Solo, sampai-sampai Gibran itu mengejar para pendemo dan menanyakan langsung kenapa demo dan segala macamnya, dan jawabannya mengejutkan sekali. Lalu kemudian Gibran juga menjawab tentang ternyata ditolaknya permintaan oleh MK urusan batas usia capres dan cawapres. Kita dengarkan dulu sama-sama, saudara ya. Ada pesan-pesan penting saya kira, karena ini kan pada akhirnya keributan antara para pendukung Jokowi ini yang berbeda pilihan politik. Sama-sama pendukung Jokowi, tetapi berbeda pilihan politik. Ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo. Ributlah. Saya masih belum termasuk kedua-duanya. Mungkin di Pilpres ini saya akan merdeka. Tidak akan kemudian terlibat percekcokan. Tidak akan kemudian masuk di dalam barisan manapun, menghakimi siapapun yang saya mau. Kecuali hanya satu, musuh saya, gerakan kanan. Itu aja. Saya deklarasikan dari sekarang. Silakan. Selain daripada itu, kalian mau milih siapapun, monggo. Keduanya punya visi misi keberlanjutan. Itu saya ya, itu saya. Lanjut. Kita coba cek dulu di videonya. Gak, Bu. Halo, Mas. Kosek lho, Mas. Ojo ning ngarepku, Mas. Mas. Ojo. Kok wis bubar iki? Tulisannya apa, Pak? Apa to? Enggak, do protes napa to? Hah? Hah? Mboten ngerti. Yang jenengan dikon bawa tulisan mosok mboten ngerti. Apa? Apa to? Terus pripun, Pak? Pripun, saya mau mendengar keluhannya gimana? Pripun? Bener-bener? Hah? Bener-bener? Wonten-wonten keluhan. Wonten-wonten keluhan. Napa Pak, tulisannya napa Pak? Apa to? Aja dume. Heeh, lah pripun? Salahe napa niki? Pripun? Salah itu. Lah ya. Salah itu, salah napa? Hah? Mboten ngerti. Apa to, Mbak? Dengan dongo niki mboten ngerti. Hah? Pripun? Rencananya kada. Niki napa, Pak? Hah, tukoh. Mergi kula pendeti mangke pendeti. Mergeti mergi. Terus keluhannya apa, Pak? Mau saya dengarkan keluhannya. Soalnya Pripun? ada tadi yang Apa? Nah, keluhannya apa? Nggak tahu keluhan. Hah? Nggak ada keluhan? Oh, nggak ada keluhan kok demo. Bon, ajeng kondur. Gong, nggih. Wes, pusing ya. Mas MK. Saya nggak tahu putusannya, wong lagi rampung rapat kok. Ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak semangat. ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena Tahu banyak sendiri. yang mengira bahwa ini adalah Nah makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh.
jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan politik dinasti seperti itu, Mas. Ya silakan. Kan semua masukan warga kami terima. Bu, muaknya kenapa? Kenapa datang ke rumah saya tanya kan. Wah, nggak tahu, Mas. Ya udah Bu, pulang aja gitu kan. Tapi Mas Gibran merasa ini siapa atau mungkin dari mana gitu, Mas? Dari mana siapa? Yang Apanya? melakukan aksi tadi. Malah nggak usah dibahas lah ya. Yang penting saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu yang demo tadi, sudah saya tanyakan keluhannya apa, tidak ada keluhan ya. Gitu nggih. Wes clear ya, wes ojo bahas MK terus ya. Lagi, Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum nggih. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang Tidak ada- terhadap mereka yang munculin tentang Tidak ada Mahkamah Keluarga. tanggapan, tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan fokus pembangunan nih loh. Aku ngerti gagas loh, ditolak apa diterima. Ini lagi ngerti aku nek ditolak. Beres toh? Wes, mulai. Oke. Kalian berada di barisan yang mana? Yang menolak atau yang menerima? Nggak apa-apalah, kita mending tertawa aja gara-gara bedaan pilihan politik, biasa aja. Jangan dijadikan ketegangan, harus biasa aja. Sekali lagi, sampai detik ini saya pribadi belum menyatakan sikap mendukung siapa, berkampanye untuk siapa, belum. Nggak tahu, nggak akan. Tapi saya akan mencoba berada di tengah untuk mengkritik, untuk mengingatkan yang menurut saya kurang benar. Termasuk saya kritik sikap Denny Sregar yang kemudian kemarin membuat video sampai mengatakan munafik, Jokowi munafik. Ya, karena katanya mendapatkan info A1, MK akan meloloskan gugatan itu, akan mengabulkan permohonan diturunkannya batas usia cawapres ya. Tapi kan faktanya sekarang nggak terjadi. MK menolak. Artinya informasi yang kata Denny A1 itu tidak A1. Dan kadung disebarkan ke publik, kadung sudah dia mengatakan munafik. Nah, saya kurang suka dengan kemudian penghakiman yang sebelum ada buktinya gitu loh. Jadi keduanya ini adalah pendukung Jokowi. Kedua kelompok ini tadinya pendukung Jokowi ini. Cuma hanya karena berbeda pilihan politik, berbeda penafsiran dan segala macamnya, akhirnya terbelahlah. Tapi satu kali lagi saya katakan, kita mau berada dimanapun, menurut saya nggak jadi soal. Selama dia bisa benar-benar mempertanggungjawabkan pilihannya, diberikan kepada orang yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, meneruskan program-program Presiden Jokowi, dan membentengi dari kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan segala macam. Itu. Beratnya kemana? Silahkan tafsirkan. Berat ke Prabowo atau berat ke Ganjar? Monggo. Karena dua nih. Yang menjawantahkan sebagai orang yang akan melanjutkan program-program Jokowi dan komitmen terhadap benteng-benteng pertahanan ideologi. Kenapa Prabowo ikut terlibat di dalamnya? Karena ada Jokowi. Kalau kemudian Jokowi ada di sana, kita percaya Jokowi tidak akan sembarangan memberikan kunci kepada orang yang tidak akan menjadi benteng bagi ideologi-ideologi ekstrim kanan ataupun kiri ini masuk merangsek mengobok-obok. Saya sampai detik ini masih percaya
Jokowi akan memberikan kunci itu kepada orang yang tepat. Ganjar udah nggak bisa ditanya lagi. Prabowo karena di belakangnya ada Jokowi, misal ya, karena kan kita nggak tahu sampai detik ini Jokowi sebetulnya dukung siapa nih. Ya projo-projonya itu kan yang pecah itu pada akhirnya karena memberanikan mentafsirkan ucapan Jokowi dengan memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Padahal Jokowi di kemarin di rapat di projo itu kan ngomong ajo ke susu dan segala macamnya. Tetapi beberapa menit setelah itu tiba-tiba datang ke rumah Kartanegara, ke rumah Prabowo, mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Akhirnya kan projo juga pecah tuh projo juga. Satu kali lagi ya nggak jadi soal. Jangan dianggap pusing. Yang penting keduanya memegang kunci yang tadi saya sebutkan. Kalau di Prabowo ada Jokowi, kita percaya di sana bentengnya akan tebal. Ganjar udah nggak usah ditanya lagi, pasti tebal banget itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berpolitik dengan riang gembira. Jangan sampai ada keributan. Kenapa nggak bahas calon yang satu lagi? Biarkanlah. Itu mah biar alam aja yang menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.